Viking dan lain sebagainya. Ya nggak kepikir tuh. Sampai kemudian saya nggak tahu kok akhirnya saya terjerembab ke kajian sejarah. Saya jadi sejarah nah, setelah itu kemudian tahun 2003 saya diminta untuk menulis buku profil budaya Bekasi yang waktu itu belum ada yang menulis. Saya agak bingung sumbernya dari mana. Semangat saya ketika itu adalah yang terpenting muncul dulu beberapa gagasan-gagasan, walaupun semua yang saya tulis mungkin belum tentu sempurna, tapi akhirnya kemudian niat saya tulis, bahkan sempat ada yang kritik, Bekasi punya budaya. Wah, itu yang menarik buat saya. Nah, setelah itu kemudian dibuktikan saya tulis, tapi dengan harapan mudah-mudahan akan muncul penulis-penulis baru, komunitas-komunitas baru yang berminat untuk mengkaji tentang sejarah dan budaya. Tahun saya lakukan kajian di Arsip Nasional. Itu 1 tahun. 1 tahun di Museum Arsip Nasional, kemudian 1 tahun juga di Perpustakaan Nasional. Jadi kita unek-unek gitu, unek-unek data, dokumen dan lain sebagainya. Nah, itu hasil penulisan itu kemudian saya tuliskan, dan ternyata ada hubungan antara sejarah dengan budaya. Karena tulisan perkembangan sebuah budaya itu tidak terlepas dari perkembangan sejarah. Bagaimana terbentuknya kebudayaan Bekasi orang atau Betawi orang, dengan munculnya kebudayaan Betawi Tengah gitu. Itu sebagai perkembangan akibat dari munculnya. Yang pertama, Bekasi ini sebenarnya daerah peradaban yang tertua. Kita tidak terlepas antara kota dan kabupaten. Ya. Dan itu terbukti wilayah dengan ditemukannya candi. Candi Blandongan merupakan peninggalan dari kerajaan Tarumanegara. Tetapi di lain sisi di situ juga terdapat peninggalan masa prasejarah. Nah, kemudian yang kedua, sebenarnya penemuan ini jauh sebelumnya sudah ada yang kita sebut dengan situs Buni. Situs Buni itu ada di daerah Babelana, merupakan sebuah situs tertua, ada penemuan prasejarah. Nah, itu isinya tentang batu, banyak batu kapak persegi, ada kapak halus, ada kapak. Sebenarnya sudah dilakukan penggalian sekitar tahun 58-an. Nah, namun seiring dengan munculnya G30 SPKI, penelitian itu terhenti sampai sekarang. Dan sekarang sedang ramai-ramainya dibicarakan kasus situs Buni. Karena situs Buni ini tahun 58 ternyata batu-batu tua yang ada di situs Buni itu justru mendominasi batu-batu besar yang ada di Museum Gajah. Yang masyarakat Bekasi ya sempat terperangah karena itu tuh dari Bekasi. Cuma menurut saya perlu ada penelitian yang lebih mendalam tentang situs Buni sebagai sebuah peradaban tertua di Jawa, karena ternyata perkembangan distribusi penduduk dimulai dulu dari sekitar daerah pesisir. Makanya kemudian ada minat untuk membuat pelabuhan di wilayah utara, awalnya di Bekasi, ternyata kemudian bergeser ke Kerawang. Karena di Kerawang itu terdapat dalam catatan sejarah tertulis adanya pelabuhan internasional tertua yang merupakan landasan dari kerajaan Tarumanegara, sehingga muncullah ini candi. Kemudian di situs Buni ini ternyata merupakan sebuah, dan kalau kita lihat di peta antara situs Buni dengan Candi Batu ya itu sejajar. Sejajar kalau di dalam peta. Jadi ini adalah area pemukimannya, ini area untuk kegiatan religius. Cuma yang menarik di sini hasil penemuan tahun 90-an sampai 2000 disebutkan ada sekitar 24 candi di Batu Jaya. Tapi terakhir saya ke sana, Pak, sudah ada tambahan lagi, Pak. Unur istilah.